Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Heri Sanada. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang mikrotik, dan pada video kali ini kita akan menggunakan perangkat mikrotik untuk menghubungkan ke perangkat lainnya, yaitu sebuah switch unmanageable dan dua buah komputer atau laptop ya. Kemudian untuk sumber internetnya kita akan menggunakan handphone ya, hotspot handphone ya. Untuk topologinya kita lihat seperti pada gambar berikut ini. Oke, kalau kita lihat di sini ada sebuah router mikrotik ya, dimana port Ethernet satunya itu kosong ya, karena sumber internetnya itu tidak menggunakan kabel tapi menggunakan HP, nanti menggunakan wireless. Kemudian untuk port Ethernet 2 nya ini nanti kita isi ya dari mikrotik ini nanti akan menuju switch unmanageable, dan dari switch unmanageable ini nanti akan terhubung ke beberapa komputer atau laptop ya. Di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya untuk setiap klien itu nanti kita berikan halaman login page ya, jadi tidak bisa semua orang yang akan terhubung ke internet ini ya. Kemudian selain itu kita berikan bandwidthnya 5 mega ya. Kemudian untuk di port 3, nah ini di port 3 mikrotik ini nanti akan kita hubungkan langsung ke komputer atau laptop kita ya, yang mana nanti ini kita gunakan untuk konfigurasi mikrotik kita ya. Di sini Mister menggunakan mikrotik router board seperti biasa ya, mikrotik router board 9512N ini ya, 9512N. Sini ya. Nah, untuk port yang satunya ini kosong, kemudian ini port Ethernet 2 ini nanti akan terhubung ke switch unmanageable ya. Ini kabelnya seperti ini ya, masih menggunakan kabel Ethernet. Di sini Mister langsung colokan. Nah sini, kemudian ujung yang satu lagi ini kita colokan ke switch ya, ke switch. Di sini Mister menggunakan switch TP-Link ya. Ini menggunakan switch TP-Link ya. Ini Mister masukkan ke port 1 ya, karena dia dari sumbernya ya, sumber. Biasakan kalau untuk dari sumber itu port 1. Ini sudah bunyi. Kemudian di sini yang nomor 8 ini ujungnya ini dari switch ke laptop ya, ke laptop client ya di sini. Nah, laptop client ini seperti ini. Jadi yang ini nanti kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dari sini ke nomor 2 ya. Kemudian untuk yang nomor 3 ini kita masukkan, nanti terhubungnya ke sini ya, ke ujung yang satu lagi sini ya, laptop yang akan kita gunakan untuk konfigurasi mikrotik. Di sini saya menggunakan lagi ujung sini, saya masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan lagi ke sini. Nah ini ada tulisannya hotspot ya. Kemudian ujung yang satu lagi ini, ujung satu lagi kita masukkan ke sini ya, support Ethernet laptop yang satu lagi. Ini Mister namakan selanjutnya laptop 1 untuk konfigurasi menuju port Ethernet 3 mikrotik. Kemudian untuk yang port 2 nya mikrotik ini menuju ke klien yang ini ya, ini ke nomor 1 portnya. Kemudian yang port nomor 8 ini ke laptop ya, dan hal ini nanti di sini bisa disebut sebagai laptop 2 ya.
Kemudian di sini Mister menggunakan HP Oppo ya sebagai sumber internetnya. Ini Mister akan nyalakan dulu hotspotnya ya. Oke, nanti hotspot ini nanti akan kita tangkap ke mikrotik, kemudian dari mikrotik ini akan diteruskan ke switch ya, dari switch kita teruskan ke laptop ya. Kemudian yang ini kita gunakan untuk konfigurasi mikrotik. Oke, kalau kita lihat di sini sudah menyala ya mikrotik, amplifikator nomor 2 dan 3 Ethernet sudah menyala, dan di sini juga switchnya sudah menyala ya, amplifikator nomor 1 dan 8 ya. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi di laptop satu ini ya. Untuk konfigurasinya nanti kalau sudah selesai kita akan berpindah ke laptop lainnya yang ini ya, itu laptop 2. Ini laptop 2, ini laptop 1. Oke, kita langsung lanjut ke laptop 1 ya. Oke teman-teman, kita langsung setting di sini perangkat router board mikrotiknya. Di sini saya sudah masuk ke laptop 1 ya, dimana laptop 1 ini nanti terhubung ke port Ethernet 3 router board mikrotik ya. Kita klik aplikasi Winbox. Buat teman-teman yang belum memiliki aplikasi Winbox, bisa download, linknya ada di kolom deskripsi video ini ya. Kemudian nanti di sini sudah terdeteksi ya router board mikrotiknya. Di sini IP address-nya 0000, identitinya mikrotik. Ini settingan default dari mikrotik itu sendiri. Kemudian kalau ini belum muncul di komputer teman-teman, bisa klik saja tombol refresh di sini sampai nanti dia muncul ya. Kalau sudah muncul, kita klik MAC address ya. Kemudian loginnya admin, passwordnya kosong. Kemudian kita klik tombol connect. Kemudian di sini kalau sudah muncul tampilan antarmuka seperti ini ya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita klik yang di menu sistem ya, kemudian identitinya kita ganti di sini. Kita ganti dari mikrotik menjadi misalnya router Sanada ya. Ini bebas ya, namanya terserah masing-masing ya. Router. Kemudian kita klik apply, kita klik OK ya. Nanti hasil perubahannya ada di sini ya. Jadi ada nama kita di sini, router Sanada. Nah, kita beri nama seperti ini nanti untuk memudahkan kita mengkonfigurasi apabila kita bekerja di lebih dari satu mikrotik. Nah, setelah mikrotik ini kita sudah namai, maka kita bisa klik di bagian menu interface di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya, dari Ether 1 sampai Ether 5 ini nyala ya. Kalau kita lihat di sini Ether 3 sudah menyala ya. Di sini statusnya R ya, running. Ether 2 juga sama, R running ya. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini WLAN 1 ya. Ini masih abu-abu ya, WLAN satunya. Nah, ini masih abu-abu. Ini kita aktifkan ya. Kita klik yang WLAN 1, kemudian kita klik centang. Nah, sampai dia muncul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik yang menu wireless di sini. Nah, di menu wireless ini teman-teman bisa klik yang security profile ya. Tab security profile kita klik. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Kemudian kita beri nama tetap profile 1. Di sini modenya dynamic case ya. Kita centang WPA PSK-nya dan WPA 2 PSK kita centang. Kemudian WPA pressure key-nya ini kita isi yang merah-merah ini ya. Kita isikan dengan password atau kata sandi yang ada di hotspot tethering HP kita. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, di sini passwordnya kan saya ditampilkan ya. Kalau teman-teman masih bintang-bintang, teman-teman bisa klik yang di menu setting di sini. Kemudian di unchecklist saja ya hide passwordnya ya. Nah, ini ada unchecklist hide password supaya nanti dia muncul. Kalau mau ditutup lagi passwordnya ya di hide ya, bisa klik lagi di sini hide password. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ya. Nah, setelah ini teman-teman ke bagian masih di wireless table, kita ke bagian WiFi interface. Ya. Kemudian kita double klik WLAN 1 ini. Kemudian di menu wireless ini dibiarkan saja ini semua seperti ini, SSID-nya juga biarkan. Security profile kita klik dari default menjadi profile 1.
ya. Karena tadi kita sudah atur di bagian yang awalnya tadi profile 1 ya. Kita buat. Kemudian di sini ada tombol scan titik, ini kita klik. Nah, kemudian pastikan di sini WLAN 1, kemudian kita klik start di sini. Nah, ini Mikrotik sedang mencari ya wireless yang sedang hidup ya, hotspot yang sedang hidup. Di sini kita klik. Saya sudah dapatkan Oppo A54 ini hotspot HP saya. Kita klik di sini. Kemudian kita klik connect. Oke, ini secara otomatis ya SSID-nya jadi Oppo A54. Kemudian ini masih tetap sama profile 1. Kalau sudah, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Ya, oke. Kita sudah menangkap ya hotspot HP kita menjadi sumber internet. Sekarang kita lakukan pemberian IP ya. Untuk pemberian IP yang berasal dari sumber internet itu kita harus menggunakan IP DHCP client. Nah, DHCP client di sini. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Oke. Interface-nya WLAN 1, oke, ini biarkan di sini. Centang-centang, kemudian kita klik apply. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, setelah DHCP client, kita atur lagi IP untuk masing-masing port di menu IP, kemudian address. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya ya. IP-nya sama 192.168.20.115. Ini untuk interface WLAN 1 ya, sama di sini ya. Kemudian kita klik lagi tanda plus atau add. Kemudian kita isikan lagi di sini. Sesuaikan yang ada di soal. 192.168. Di sini 10. Di sini 1/24. Ya. IP ini nanti untuk di port Ether 2. Sesuaikan yang di soal ya. Di Ether 2 nanti yang menuju ke switch kita beri IP-nya sekian. Kita klik apply, klik OK. Oke, Ether 2 sudah, sekarang Ether 3 yang kita gunakan untuk konfigurasi Mikrotik ini laptopnya ya. Laptopnya kita klik tanda plus atau add ya. Kemudian di sini kita berikan 192.168, kemudian di sini 50, isikan 1/24 ya, /24. Ini di Ether 3. Oke. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Oke. Sesuaikan yang ada di soal ya. Di Ether 2 jaringannya 192.168.10.0, Ether 3 192.168.50.0 ya. Di sini. Ingat bahwasannya untuk masing-masing port itu dia sifatnya independen ya. Jadi kita harus setting IP-nya. Kemudian Ether 2 sudah, Ether 3 sudah. Maka karena Ether 2 dan Ether 3 ini nanti akan digunakan untuk mentransmisikan data, maka setiap komputer harus memiliki IP ya. Tadi pembuatan IP-nya sini sudah, sekarang kita melakukan pendistribusian IP. Klik IP, kemudian DHCP server. Nah, di DHCP server ini yang harus kita lakukan yaitu klik menu DHCP setup. Yang mana kita harus setup? Yaitu di bagian Ether yang terhubung ke komputer klien ya. Jadi komputer-komputer mana saja yang terhubung ke klien, maka kita distribusikan IP-nya. Dalam hal ini Ether 2 dan Ether 3, karena kalau WLAN 1 untuk mendapatkan sumber internet. Nah, Ether 2 kita klik next. Klik next, next saja ini ya. Next saja terus, biarkan. Oke. Kemudian Ether 2 sudah ya, di sini kita klik lagi DHCP setup. Ether 2 sudah, sekarang Ether 3. Klik next. Next. Oke. Ya. Oke, di sini DHCP server sudah kita buat. Ether 2 dan Ether 3. Ether address listnya juga sudah ya. Maka sekarang kita ke menu IP ya. IP kemudian DNS. Ya. DNS servernya yang mana? DNS servernya yang ini ya. Kita tulis lagi saja ya, 192
kemudian 168.20.243. Nah, kemudian kita klik checklist allow remote request. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Klik menu IP lalu firewall. Nah, firewallnya ini kita harus isikan ya. Di menu firewall kita pilih yang NAT ya di sini. Di bagian NAT ini kita klik tanda plus. Nah, di bagian general di sini chain-nya kita pilih src NAT. Kemudian out interface-nya kita klik pilih yang WLAN 1 ya, WLAN 1. Out interface WLAN 1 karena memang internet dari WLAN 1 ya. Kemudian diklik action, menu action. Actionnya dari accept kita pilih jadi masquerade. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, sini ya, jadi firewall NAT-nya sudah kita bikin. Coba kita buka lagi. Apa sudah bisa? Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa. Oke. Sekarang kita akan membuat ya login page. Karena ini kan port Ether 3 ya. Maka nanti di beberapa komputer yang terhubung ke switch di port Ether 2 MikroTik harus menggunakan login page. Atau kita coba juga di Ether 3 ini pakai login page juga bisa ya. Kita pilih ke menu IP, kemudian hotspot. Nah, di sini ya. Kemudian kita pilih di sini ada server ya, ke menu server. Kemudian kita pilih hotspot setup di sini ya. Hotspot interface-nya kita pilih yang Ether 2 karena Ether 2 yang terhubung ke switch. Jadi setiap komputer nanti memerlukan login page. Kita klik next. Next. Next ya. Kita pilih yang none ya, non. Next. Ini juga kita klik saja next dan servernya next. Oke, DNS name-nya kita pilih. Misalnya di sini saya mau menggunakan DNS-nya tuh cari nama yang mudah diingat ya. Tapi jangan yang sudah ada di website ya. Jadi jangan sudah ada di internet. Takutnya sudah terdaftar ya. Misalnya sih saya pilih di sini namanya lab tkj sanada.net misalnya ya. Lab tkj sanada.net. Next. Passwordnya username-nya admin, passwordnya 12345. Ini nanti untuk login ke lab TKJ Sanada tadi ya. Adminnya ini. Kemudian kita next. Oke. Oke. Untuk yang ini nanti kita akan coba di Ether 2 ya. Maka kita harus berpindah komputer nanti. Kita akan coba dulu di komputer yang kliennya ya. Sekarang kalau misalnya di komputer ini ya, komputer laptop 1 ini ya. Saya pengen sebelum buka YouTube di sini misalnya ada login page-nya ya. Misalnya ada login page-nya di sini. Buatkan, klik lagi hotspot setup sini ya. Kemudian untuk Ether 2 di sini kita ganti jadi Ether 3 karena komputer ini terhubung ke Ether 3. Klik next, 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 next saja. Maaf ini saya none biasa. Select sertifikatnya non. Next, next, next. Masih lab Sanada TKJ ya. Maaf. Ya, masih yang di lab Sanada TKJ. Maaf, ini masih yang Ether 3 ya. Ether 3 tadi lab TKJ Sanada ya di server profile. Nah, DNS name-nya ini masih lab TKJ Sanada. Ya, lab TKJ Sanada. Oke. Sekarang kita coba di sini. Kalau misalnya saya ingin buka YouTube, apakah masih bisa? Nah, ini nggak bisa ya.
sambungkan ke internet. Jadi harus kita login dulu ya untuk komputer ini ya. Misalnya kita buka tadi ya, lab sanada, lab tkj sanada.net. Nah, nanti akan muncul halaman login page seperti ini ya. Kita bisa masukkan admin tadi ya, passwordnya 12345. Kita klik OK. Nah, ya, baru nanti muncul. Kita klik saja di sini. Nah, baru bisa kita buka YouTube. Nah, baru bisa ya. Gitu. Oke. Tapi kita pengennya di sini nanti Ether 3 tidak ada ya. Jadi tidak ada login, tampilan halaman login tidak ada. Ya. Jadi tampilan halaman login itu nanti ya yang ini saya log off dulu. Nah, kita pengennya nanti halaman login itu hanya ada di komputer yang terhubung ke Ether 2 ya. Karena Ether 3 itu kita gunakan untuk konfigurasi, maka kita tidak perlu menggunakan halaman login ya. Jadi ini hanya contoh saja ya tadi ya gitu. Ini saya hapus lagi Ether 3-nya karena ini hanya ingin melihat saja ya kalau di komputer ini seperti apa. Nanti kita akan lihat lagi di komputer yang berbeda. Komputer berbeda itu nanti akan terhubung ke Ether 2-nya Mikrotik ya. Nah, kita bikin user ya. Di sini ada user. Sebelum kita bikin user dulu, user profile ya. Di sini kita klik tanda plus ya. Misalnya di sini tanda plusnya. Misalnya di sini ada kepala sekolah ya. Nah, share usernya, jadi dia bisa menggunakan di berapa perangkat untuk kepala sekolah ya. Misalnya 5 perangkat ya. Rate limit. Nah, rate limit itu limitasinya ya. Limitasinya mau berapa gitu. Saya tulis di sini misalnya 5M, 5M ya. Gitu. 5 mega, 5 mega untuk upload dan download. Kita klik apply, kemudian kita klik OK ya. Kepala sekolah sudah, kita bikin lagi di sini usernya misalnya di sini guru ya. Nah, untuk guru share usernya berapa? Misalnya ada 2 ya. Untuk HP 1 dan laptop 1. Rate limit. Nah, rate limitnya untuk guru berapa? Misalnya kita batasi 4 mega upload, 4 mega download ya. Play. Oke. Ya, guru sudah, kepala sekolah sudah ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ya. Misalnya di sini karyawan ya. Karyawan. Ya, share usernya berapa? Sama 2 ya. Untuk karyawan berapa? Misalnya untuk karyawan itu 3 mega, 3 mega ya. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Ya, kepala sekolah, karyawan, guru ya. Nah, rate limit ini artinya limitasi bandwidth-nya nanti ya. Kemudian usernya kita bikin lagi ya. Klik yang menu user. Kita klik tambah sini. Username-nya misalnya di sini untuk kepala sekolah dulu ya. Misalnya name-nya Yusuf ya. Passwordnya misalnya Yusuf 123 misalnya ya. Kita klik setting. Nah, ini. Kemudian profilnya beliau sebagai kepala sekolah. Ya. Kemudian kita klik apply di sini. Oke, ya. Kemudian kita klik tambah lagi di sini ya. Name-nya misalnya di sini namanya Adit ya. Passwordnya Adit 123. Ya, profilnya sebagai apa? Profilnya misalnya beliau sebagai guru. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita tambahkan lagi misalnya di sini ya. Misalnya namanya adalah Azri ya. Passwordnya Azri 123. Profilnya guru ya. Klik apply, klik OK. Kita coba tambahkan lagi di sini ya. Misalnya namanya di sini adalah
Andi misalnya ya. Passwordnya Andi 123. Profilnya di sini beliau sebagai karyawan. Klik apply, klik oke. Ya. Kalau sekolah sudah, guru sudah, karyawan sudah. Jadi kita sini sudah membuat 4 ya, 5 dengan admin. Oke. Nah, nanti kita akan coba ya. Adit, Azri, Andi, Yusuf ini kita akan coba di komputer klien ya. Nah, seharusnya nanti sudah bisa. Oke. Nah, kita coba dulu ya di komputer klien. Baik teman-teman, di sini kita sudah masuk ke laptop 2 ya. Di mana laptop 2 ini nanti kita gunakan sebagai klien yang terhubung ke switch. Lalu dari switch terhubung ke port Ethernet 2 mikrotik ya. Kalau kita lihat di sini untuk koneksinya sendiri no internet ya. Kemudian kita bisa buka di sini Microsoft Edge ya. Di sini kita ketikkan misalnya YouTube ya. YouTube. Kita klik YouTube. Sama juga coba Google. Oke, masih nggak mau ya. Oke, sekarang kita redirect ini ke alamat DNS kita ya. Kita alamatnya lab.tkjsanada.net ya. Nah, sudah muncul ya. Tampilan loginnya ini sudah muncul, login dan passwordnya ya. Misalnya kita coba ketikkan saya di sini Adit ya, tadi Adit, kemudian passwordnya Adit 123 ya, Adit 123. Oke, kita klik Adit 123 Adit. Oke. Kita klik oke. Oke, Adit ya. Statusnya sudah terhubung ya. Di sini kita bisa coba tutup. Nah, ini sudah bisa ya. Ini sudah bisa connect ke internet ya, ke YouTube-nya ya. Oke, kalau sudah kita coba cek di sini. Coba kita cek fast. Oke, kita cek. Internetnya 3,9 Mbps ya. Oke, kita lihat klik show more info. Kalau kita lihat tadi di settingannya Adit, username Adit ini ya. Jadi username Adit ini ya dia mendapatkan 4 Mbps ya. Jadi 4 Mbps itu karena di user profilnya 4 Mbps ya. 4 mega. Kita settingnya dia sebagai download dan uploadnya kita berikan 4 mega ya. Kita cek di sini ternyata 3,9 Mbps ya, nyaris mendekati 4 mega ya. Oke, sudah sesuai ya. Jadi settingan bandwidth, limitasi bandwidth ini sudah kita terapkan di hotspot yang tadi ya. Kemudian login page juga sudah kita terapkan ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.